klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bapak Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Kemudian topik ini topik yang sangat menarik menurut saya karena setiap hari lisan kita dan jari kita ini berebut menyampaikan pesan. Jadi pesan ini kalau kita salah ucap atau salah pencet itu bisa menimbulkan masalah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Pertama tadi pembukaan, kemudian dilakukan tausiah oleh Pak Ustadz, kemudian tanya jawab, dilanjutkan dengan penutup. Semoga pada penutup nanti kita berharap Pak Ustadz membacakan doa untuk kita semua. Aturan tata tertib pada acara ini saya bacakan. Yang pertama, mohon semua peserta memute audio. Kedua, akhwat mohon menonaktifkan video. Ketiga, selama kajian berlangsung mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Jadi sediakan ballpoint dan notes. Kemudian ikat ilmu dengan catatan kita. Kemudian juga tolong disiapkan Al-Quran. Ya, saya juga menyiapkan Al-Quran manual karena lebih nggak hafal ya artinya. Kelima, pertanyaan boleh secara langsung nanti raise hand. Kemudian kalau bisa juga teman-teman mengetik di kolom chat. Kemudian yang keenam, kita ikhlaskan ya kita semata-mata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Dan terakhir, kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang tata tertib acara ini. Jadi topik kajian bahaya lisan dan jari nanti kita akan mempelajari dengan lebih detail lagi, terutama bagaimana kita mencegah agar kita tidak sadar kalau kita terperosok sesuatu hal yang bisa akibat ketidaktahuan kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para nabi, penutupnya para nabi, yang termulia di antara umat manusia, yang telah mengajarkan segala kebaikan buat kita, membimbing kita untuk sampai ke surga Allah Jalla Jalaluh tanpa cedera dan tanpa luka. Tapi banyak dari manusia yang kurang berkenan, yang mengabaikan tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Bertakwa sambil berkata yang baik dan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian. Seorang yang bertakwa dan berucap yang baik, insya Allah amalannya dijaga oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang sukses dengan kesuksesan yang besar. Ini surat Al-Ahzab ayat 70-71 seringkali dibaca sama Nabi alaihissalatu wassalam dalam muqaddimah ceramahnya, dalam awal pidatonya, dalam rangka orang itu supaya ingat terus. Kita mau bicara tentang lisan dan tulisan, tentang bahaya. Sebenarnya dulu
tulisan itu tidak terlalu bahaya. Maka kalau kita melihat pembahasan para ulama terdahulu, mereka akan bicara bahaya lisan. Karena semua orang punya lisan, dan dengan lisan itu dia berbicara. Dia menyampaikan isi hatinya, mengungkapkan keinginannya. Namun sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat pengganti lisan. Dulu orang kalau mau nulis, kemana dia nulis? Mungkin dia nulis pelajaran. Tapi menulis sesuatu yang untuk dibaca oleh orang lain, mungkin hanya surat yang mereka tulis. Dan masa itu pun masih banyak yang buta huruf. Tidak seperti di masa sekarang. Jadi kalau sekarang bisa disandingkan bahaya lisan dan tulisan, karena tulisan menggantikan lisan. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Rasul SAW menjelaskan di antara tanda kiamat itu adalah intisyarul qalam. Tersebarnya pena. Orang semua bisa menulis. Menulis sesuatu yang dibaca bukan hanya oleh kawanmu, tapi oleh seluruh umat manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan." Apabila masuk waktu pagi hari manusia nih, maka seluruh raga manusia, seluruh anggota tubuh manusia ini, dia apel sama lisannya. Dia benar-benar memberikan pencerahan kepada lisannya. Dia mengatakan, ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita nih. Semua raga ini bergantung sama engkau. Fa innama nahnu bika. Raga kita ini ikut engkau. Kalau engkau lurus, kita akan lurus. Kalau lisannya lurus, yang sekarang diungkapkan dengan tulisan juga. Kalau lurus yang keluar dari dirimu, maka insya Allah benar jalan kita hari ini. Tapi kalau engkau bengkok, semuanya ikut bengkok. Maka lisan ini sangat membahayakan sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 18. Bagaimana sebuah organ yang kecil ini, yang dia bergerak mungkin paling banyak dalam sehari, yang sekarang dibantu dengan jari jemari kita. Kalau kita bicara kaki bergerak banyak-banyak mungkin capek, tapi kita, anak ngomong nih 1 jam, 1 jam setengah, ya gerak terus tulisan, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga nikmat ini dengan memperingatkan semua yang keluar dari dirimu. Itu dicatat. Coba dibaca surat Qaf ayat 18. Ditayangkan aja Pak Ustaz. Nah, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Barakallahu fikum. Kita dulu sering mendengar katanya ada malaikat namanya Raqib dan Atid. Sebenarnya ini sifat. Sifat untuk malaikat yang mendampingi manusia. Dia mengawasi dan dia mencatat. Itu kalau lisan. Sekarang orang nulis sendiri. Jadi ketika dibutuhkan saksi, namanya ada orang mengungkapkan ungkapan atau tuduhan, atau sekarang hate speech ya katanya, ujaran kebencian, itu kalau dari lisan mungkin harus ada saksi.
Sekarang dia tulis sendiri. Dia yang mencatat sendiri dengan tulisan dia. Selain yang malaikat mencatatnya. Semuanya ya. Makanya kalau kita tahu ucapan kita dicatat ya. Tulisan kita direkam. Niscaya kita akan hati-hati. Sekarang aja mungkin pemerintah mulai sibuk ngurusin omongan orang. Fulan ngomong gini, fulan ngomong gini. Kadangkala komentar di kolom komentar nggak enak, dilaporkan ke polisi ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Berucap dengan lisannya atau dia diam. Menulis yang baik dengan jarinya atau diam. Itu yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa Nabi SAW mengingatkan dengan rukun iman? Ada 2 rukun iman yang disebutkan. Beriman kepada Allah, Sang Pencipta, yang berhak diibadahi, yang maha mendengar, yang maha tahu segala sesuatu, dan beriman dengan hari akhir, tempat dibalasnya amal perbuatan hamba. Sehingga 2 rukun iman ini menjadi motivator yang kuat bagi hamba untuk jaga lisannya dan menjaga tulisannya. Jadi kalau engkau tahu engkau diawasi, kok ngomongnya hati-hati. Nulisnya hati-hati. Kalau engkau tahu akan dihukum. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan orang yang ngomongnya ngawur ya, menunjukkan keberanian dia. Ketika ditangkap dihukum, nggak ada lagi tuh keberanian dia. Sedangkan kita tahu, kalau di dunia banyak orang yang masih bisa kabur dari hukuman. Bahkan ada yang kebal hukum. Tapi di akhirat nggak ada. Buktinya mau orang kaya apapun. Mau pejabat setinggi apapun. Mau seorang jenderal memiliki 1 juta pasukan dengan persenjataan lengkap. Dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Datang malaikat mencabut nyawa, mati. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita untuk menjaga lisan dan tulisan ini. Karena engkau beriman. Kalau engkau nggak beriman, lain lagi. Ini kita bicara orang mukmin, orang Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga jamaah. Datang seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Dia bertanya. Nih, Masya Allah ya. Kita tuh pernah tanya nggak tentang urusan agama kita ya? Banyak di antara kita yang menjalani kehidupan ini, ya apa katanya udah. Tapi kita datang menanyakan tentang urusan akhirat kita, urusan agama kita. Kadang-kala jarang. Bahkan mungkin ada seorang yang selama hidupnya nggak peduli sama agama. Nggak peduli sama halal, haram. Orang aja kalau sakit datang ke dokter. Tanya, konsultasi, minta dikasih tahu. Demi menjaga tubuhnya supaya sehat. Tapi bagaimana dia menjaga hatinya supaya benar. Ruhnya supaya tidak tersiksa. Ini sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku? Apa yang paling engkau takutkan? Fa'akhadha bilisani nafsihi. Nabi memegang lidahnya sambil mengatakan, Hada. Ini yang paling ditakutkan.
Subhanallah jemaah. Datang lagi orang tanya kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Man najah? Apa sih yang namanya keselamatan? Orang kan selalu berbicara utamakan keselamatan. Keselamatan itu apa? Di mana-mana kita lihat utamakan keselamatan. Mengendarai, bekerja, utamakan keselamatan. Baik. Ini sahabat bertanya, apa sih keselamatan itu? Imlik alaika lisanak. Imlik alaika lisanak, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pegang lisanmu tuh, jaga. Bicara keselamatan, di situ tuh tempat keselamatan. Ada hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Mu'adz bin Jabal ini pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kasih tahu sama Nabi SAW ya, tentang rukun Islam ya, kemudian tentang amalan-amalan sunnah, tentang keutamaan-keutamaan. Lalu Rasul SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Engkau mau nggak aku kasih tahu yang bisa menjaga semua tadi yang aku sampaikan kepadamu, apa yang bisa menghimpun semua nasihat tadi itu? Kata Mu'adz, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengeluarkan lidahnya, memegang lidahnya, lalu mengatakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hadha. Mu'adz, kuffa hadha, yang ini dijaga. Engkau melaksanakan rukun Islam yang 5. Nih jamaah, alhamdulillah. Kita ini kadang-kadang merasa udah baik. Jemaah. Oh, saya alhamdulillah Pak Ustaz. Sholat 5 waktu di masjid. Puasa Ramadan. Udah haji. Udah umrah. Puasa sunnah alhamdulillah juga banyak. Banyak puasa sunnah. Alhamdulillah. Terus sodako, aduh jangan ditanya. Orang baik nih. Cuma ternyata dia gak jaga lisannya. Ketika Mu'adz dikasih nasihat sama Nabi SAW, jaga lisanmu. Yang bisa menjaga amalan-amalanmu tadi. Menjaga sholatmu, menjaga puasamu, menjaga zakatmu. Menjaga haji umrahmu. Lisannya dijaga. Lalu Mu'adz bertanya, ya Rasulullah. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah semua yang kita omongin, yang sekarang kita tulis juga. Sebagai ungkapan dari lisan digantikan dengan tulisan. Apakah kita akan mendapatkan hukuman? Kita akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari apa yang kita tulis dan kita ucapkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Kau tahu Mu'adz, orang-orang yang tersungkur di hidung mereka ketika jatuh wajahnya hidungnya dulu di neraka itu hasil panen dari lisan mereka. Yang sekarang sekali lagi udah diganti dengan tulisan. Orang bisa masih ngomong ya. Dia voice note bisa. Tapi mungkin dia lebih suka menulis sebagai komentar. Jadi apa aja yang kau tulis? Like, dislike ya. Kadang-kala sebagai bentuk orang suka nggak suka ya. Atau kadang-kala cacian. Atau kadang-kala pujian. Engkau akan mendapatkan balasan dari itu semua. Oh jamaah, jaga ibadah kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita gugur tuh, bukan gugur sebenarnya. Nanti akan ditimbang antara kita punya amal soleh dengan dosa lisan kita yang ditakutkan lebih berat dosa lisan kita. Kita merasa biasa-biasa aja. Rasul SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang seorang wanita. Wanita ini Masya Allah, ibadahnya baik. Tusallil, taqumul lail. Wa tasumun nahar. Wa tatasaddaq. Nih orang Masya Allah, salat malam, puasa sunnah, suka sodaqah, rajin sodaqah. Walakinnaha salitah. Tu'zi jiranaha bilisannya. Tapi masalahnya dia pedas kalau ngomong. Suka menyakitin tetangganya. Sekarang nyakitin tidak dengan lisannya, dengan jarinya. Dia tulis. Dia broadcast. Dia pasang di status kadang-kala. Atau dia kirim di WA. Atau dia tulis di kolom komentar. Ini perempuan sholat malam. Cuma kalau ngomong pedes. Suka nyakitin orang lain.
Apalagi ya orang dekat dia yang disakiti, tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La khaira fiha. Nggak ada baiknya nih perempuan. Hiya finnar. Di neraka tempatnya dia. Jamaah. Nggak main-main lisan dan tulisan kita. Kita itu kadang-kadang tadi merasa udah baik. Padahal ada sebuah penyakit yang dahsyat yang sedang menempel di diri kita. Yang kadang-kala orang lain nggak negur kita karena sungkan sama kita. Padahal itu menjadi penyeret kita menuju neraka. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang Islam. Muslim itu kayak apa sih? Muslim itu kayak apa? Kalau kita bicara Islam ya rukun Islam lah Ustaz. Nah. Tapi dalam sikap Muslim itu kayak apa? Rasulullah SAW mengatakan al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dia dan tangan dia. Jadi kalau mau tanya orang Islam, ya sebagai seorang penganut agama Islam, yang dia meyakini rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1 itu, dia tahu dengan hal itu, dia yakin, maka hal itu akan melahirkan di diri dia sikap menjaga lisan dan tangan. Di sini disebutkan tangan. Min lisanihi wa yadihi. Kalau bicara tangan, dulu tangan itu ganggu. Memukul, mengambil, ya, jahilin orang. Tapi sekarang tangan sama dengan lisan juga. Sebagai pengganti lisan, tulisan. Kenapa Nabi SAW menyebutkan tangan terlebih dahulu? Sebelum menyebutkan tangan. Sebelum menyebutkan tangannya. Beliau menyebutkan lisan terlebih dahulu. Gangguan lisan sebelum gangguan tangan. Subhanallah jamaah. Karena lisan ini bisa menyakiti orang-orang yang terdahulu. Orang yang udah mati. Ya. Mungkin dilakukan oleh lisan. Iya. Oleh tulisan. Iya. Berapa banyak orang yang nyakitin orang lain di bapaknya yang udah mati. Udah mati bapaknya. Celah-celah. Dimaki-maki. Dan di orang-orang yang ada sekarang. Dia sakitin dengan lisannya. Yang belum lahir. Kadang-kadang dicaci maki sama dia. Belum lahir. Itu lisan. Bisa mengorbankan. Mengobarkan api peperangan. Lisan bisa memutuskan tali persaudaraan. Lisan dapat membuat dunia jadi gelap gulita. Bisa. Dan tulisan juga sekarang. Keributan terjadi gara-gara tulisan yang penuh dengan kebohongan kadang-kadang disebar. Ahibati fillah, di antara bahaya lisan dan tulisan yang secara spesifik Allah bikin aturan agar kita tidak melakukannya adalah memperolok-olok, menghina. Coba kita buka firman Allah di surah Al-Hujurat ayat 11. Ya, menghina orang lain. Ditayangkan. Nah, tafadhol. Iya dok, silakan dok. Bisa ditayangkan. Oh ya, udah dok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asawa'an yakunu khairan minhum wala min sa'in asa'an yakunna
khairan manhunna minhunna wala wala talmizu anfusakum wala lana bazu bil alqabi bi ansar fil ay bi ansar li asmu bi'sal ismul fusuku ba'dal ba'dal isman ba'dal iman lam yatub ya wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Tulisannya berbayang Pak Ustaz. Masya Allah. Wa ulaika humuz zalimun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok. Gitu. Jadi mohon dinaikkan Pak Ustaz. ya. Jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang Bisa dinaikkan Pak Ustaz. ya udah pas nih Dok. Mungkin internetnya kadang-kala lambat Dok jaringannya. Iya. Putus. Saya jelas dari saya. Nah, Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang diperolok. mengolok-olokkan perempuan lainnya. Lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat bagaimana Al-Quran begitu detailnya mengajarkan kepada kita tentang menjaga lisan kita. Nggak boleh. Memperolok-olok tuh nggak boleh. Kita lihat ya, yang namanya tawuran antara kelompok ini sama kelompok ini, yang permulaannya kadang-kala lisan mereka memperolok-olok. Bicara laki-laki sama laki-laki. Perempuan juga sama. Allah sebutkan. Biasanya Allah ketika memerintahkan itu masuk dalam satu perintah itu laki dan perempuan. Itu secara umum panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah untuk sholat, ya, perintah untuk berpuasa, laki perempuan masuk di sana. Tapi di ayat ini Allah sebutkan secara khusus perempuan-perempuan, hati-hati. Jangan suka memperolok-olok perempuan lainnya. Jangan sok lebih baik engkau. Bisa jadi yang diperolok-olok itu lebih baik dari dirimu. Jangan suka mencela orang lain. Memberi gelar-gelar buruk. Kayak kita paling suka. Orang kalau sudah emosi. Itu gelar-gelar buruk ini. Na'udzubillah. Kasar. Na'udzubillah. Kadang-kala nih suami istri. Yang seharusnya menjadi percontohan. Tempat cinta dan kasih sayang. Menjadi kebun bunga. Yang penuh dengan wangi-wangian. Dengan bunga-bunga yang merekah. Kadang-kala layu bunga itu jamaah. Suami istri itu caci memaki. Gelar-gelar buruknya kebun binatang keluar. Istri kadang-kala nggak kuat. Na'udzubillah min dzalik. Yang namanya WC keluar di sana juga. Maka hati-hati. Masalah memperolok-olok ini
Nabi SAW mengatakan bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup sebagai perbuatan jahat engkau memperolok-olok merendahkan saudara. Itu perbuatan jahat. Kita bicara, oh jahat itu merampok. Ini menjadi sebuah kejahatan. Tatkala saudaramu yang seharusnya engkau berucap yang lembut sama dia. Kalau bicara salah, semua orang melakukan kesalahan. Tapi kita diperintahkan untuk memperbaiki kesalahan, tidak dengan kesalahan. Ingat, kita diperintahkan untuk memperbaiki kesalahan, tidak dengan kesalahan. Kadang-kala kita lihat ada yang salah, ngomongnya kasar. Yang salah, tambah salah. Karena engkau telah lakukan kesalahan. Maka hati-hati. Bicara memperolok-olok ini, jangan sampai yang jadi bahan olok-olok itu agama kita. Karena ada orang-orang Islam ya, yang namanya kurang peduli sama agama. Bahkan di masa sekarang tatkala melihat fenomena orang-orang hijrah ya, fenomena orang-orang semakin baik sama agamanya. Kadang-kala dijadikan bahan berolok-olok dalam sebuah acara. Karena ingin membuat orang lain tertawa. Ini, itu hati-hati. Di masa Nabi SAW ada orang-orang yang suka menjadikan agama. Menjadikan orang yang beragama. Menjadikan orang-orang yang taat sebagai bahan untuk diperolok-olokkan. Untuk bahan ketawa lah buat mereka. Allah berfirman di surat Taubah ayat 65 sampai 66. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifata bi'annahum kanu mujrimin. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Barakallahu fikum. Ini jemaah, ada satu kelompok manusia yang berbaju Islam, yang kumpul sama orang Islam, yang mereka adalah orang-orang munafik. Di antara tanda-tanda mereka suka menjadikan agama, Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai bahan ledekan. Bahan olok-olok. Nanti mereka minta maaf, ya Afwan minta maaf. Dan mereka pernah di masa Nabi SAW minta maaf sama Nabi SAW. Tapi apa kata Allah? La ta'tadir, nggak usah minta maaf lagi kalian. Qad kafartum ba'da iman. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini benar-benar nggak main-main. Agama dijadikan bahan untuk olok-olok. Udah nggak jalani memperolok orang lain yang menjalankan agama. Kemudian di antara penyakit lisan jamaah, ngomong kotor. Makian.
kutukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an." Orang beriman itu enggak suka memaki orang, merendahkan orang, walal la'an, dan tidak suka mengutuk orang. Walal fahish walal badi. Orang beriman itu ngomongnya enggak kotor dan tidak nyakitin hati. Itu orang beriman. Kalau tadi Nabi SAW menyebut tentang seorang muslim yang orang lain selamat dari lisannya, dari tangan dia. Di ayat ini Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin. Dia itu gak suka nuduh-nuduh orang, gak suka dia. Melaknat orang, jelek-jelekin orang, ngomongnya kasar, kotor, la. Terus kalau ada yang ngomongnya kotor, kasar, omongannya jelek isinya, makian, cacian, tapi dia ngaku mukmin. Nah, mukmin yang kurang imannya, yang nggak pantas untuk dijadikan percontohan, oknum-oknum yang merusak citra Islam. Maka ketika ada komen-komen jamaah, engkau menulis sesuatu, engkau lihat dulu, pantas nggak tulisanmu ini keluar dari seorang yang beriman? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pantas nggak? Orang mukmin itu sebelum berbicara mikir dia. Sebelum menulis mikir. Walhamdulillah jemaah. Nulis ini sekarang buat teman-teman yang kadang-kala emosi, kadang-kala sakit hati ya, kadang-kala nggak suka dengan seseorang, lalu dia menulis sesuatu yang isinya nasihat. Tolong sebelum engkau share, engkau ada mau klik kirim, baca dulu. Baca satu kali. Pantas enggak ya omongan ini ya? Kenapa? Karena ini yang akan kau dapatin pada catatanmu pada hari kiamat. Malaikat itu juga mencatat itu. Pada hari kiamat Allah akan mengatakan kepada kita, "Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca catatanmu, baca kitabmu kau baca. Yang kau tulis selama hidup ini. Kalau perbuatan akan direkam oleh malaikat, akan ditulis juga. Kalau yang ucapanmu dan tulisanmu sendiri, engkau akan melihat, oh ini omonganmu. Ini tulisanmu kepada fulan, kepada fulana. Subhanallah jemaah. Apalagi kalau bicara orang ini kadang-kala mencaci maki orang tua orang lainnya. Ini mungkin anak-anak ya. Anda masih ingat ketika ya masih SD, masih SMP ya. Kadang kalau ribut itu yang keluar cacian, tapi bukan mencaci orang itu, orang tuanya yang dicaci. Dan ini termasuk dosa besar. Tatkala kita mencaci orang tua kita sendiri. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, "Inna min akbaril kabair ayyasubbar rajulu walidayhi au ayyal'an rajulu walidayhi." Termasuk dosa besar yang paling besar, anak yang melaknat memaki orang tuanya sendiri. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, gimana ada anak mencaci maki orang tuanya sendiri? Itu nggak kebayang buat mereka. Yang namanya orang tua yang harus kita muliakan terus dicaci sama anaknya sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah." Ini orang memaki bapaknya orang lain. Lalu orang itu memaki bapaknya dia. Jadi sejatinya anak ketika memaki bapaknya orang lain, lalu orang itu memaki bapak anak memaki bapak anak sendiri. Anak memaki ibunya orang lain, lalu orang itu memaki ibu anak sebenarnya penyebab ibu anak dimaki, maka anak melakukan dosa besar. Karena ini amalan lisan dianggap remeh jemaah. Baik, kemudian di antara penyakit lisan yang kadangkala lisan dan tulisan sekarang udah jemaah. Ini mungkin lebih kepada tulisan sekarang ini juga adalah dusta, hoax, berita-berita bohong. Itu bukan sifatnya orang beriman. Orang mukmin ini masya Allah. Makanya tolong sekolah lagi kita
Ini kalau kita bicara dokter tuh ada kode etiknya. Sehingga nanti kalau ada yang menyimpang dari kode etik tersebut, dari aturan yang dibuat, oh itu oknum. Ya seperti itu memang. Tapi dokter belajar kode etik dokter. Kita muslim, mukmin, nggak belajar kode etik menjadi seorang muslim. Kita tadi udah disebutkan 1, 2, ini yang ketiga berkaitan, itu bukan sifat orang beriman. Nggak kayak gitu mukmin itu. Begitu pula dusta, menyebarkan berita bohong. Berbohong aja, itu dosa. Menyebarkan berita bohong, itu bukan sifat orang mukmin. Lebih parah lagi jemaah. Allah berfirman di surat An-Nahl, ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Nah, yang mengada-adakan kebohongan itu orang yang nggak beriman. Kalau beriman nggak akan membuat hoax, berita-berita bohong, nggak akan seperti itu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul SAW mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang kalau sifat 4 ini ada di diri orang itu, dia orang munafik. Munafik tulen. Kalau ada satu sifat itu, ya berarti dia ada sifat munafik. Munafik ini nggak beriman. Apa 4 sifat itu? Kalau berbicara, dusta. Awal sifat orang munafik itu, dia berbicara dusta. Yang kedua, kalau dia berjanji, ingkar sama janjinya. Kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Kalau dia berdebat, dia melampaui batasnya. Munafik ini ada munafik keyakinan, ada munafik amal perbuatan. Maka kebohongan itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman nggak bohong. Di dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan mimpinya kepada para sahabat, beliau mengatakan, aku melihat orang yang sedang direbahkan kepalanya gitu. Kemudian ada orang yang berdiri di atas kepalanya yang pegang bantolan dari besi jemaah, yang dimasukkan ke mulutnya. Terus ditarik ke belakang jemaah. Mulut, hidung, matanya itu ditarik ke belakang. Sampai ke belakang. Yang satu selesai, yang kiri nanti. Yang kiri selesai, yang kanan. Terus-terusan dilakukan seperti itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang membawa beliau. Faqultu lahuma man hadha? Ini orang, siapa orang ini? Kok siksanya seperti itu? Mulutnya jamaah, hidung, matanya. Kalau di dunia, kayaknya ini termasuk siksaan yang sangat biadab seperti itu. Dan mungkin dilakukan itu sekali mati dia. Tapi nanti nggak mati, nggak hidup orang itu. Ketika Rasul SAW bertanya, maka dijawab, dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan satu dusta yang sampai ke penjuru dunia. Di masa dulu sulit orang berdusta, dunia tahu dengan dusta dia. Mungkin sekampung. Mungkin satu kota. Oh subhanallah, dengan teknologi sekarang, engkau berbicara dengan lisanmu, menulis berita hoax, seluruh penjuru dunia mengetahui perbuatan.
Maka kalau bicara hoax dan jamaah, subhanallah ya, berita dusta ini yang sekarang kita dapat merasakannya. Orang berdusta di Aceh, kita di Jawa dengar. Orang berdusta di Australia, yang di Arab Saudi tahu dengan kedustaan dia. Menjadi berita, semua bisa memberitakan hal itu. Yang tentunya akan menjadi sulit buat orang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kedustaan dia itu didengar oleh jutaan manusia. Terus gimana dia mau mencabut omongannya? Ya kembali dia harus mempublish tulisan dia, omongan dia, supaya orang tahu yang ana sampaikan dusta, bohong, minta maaf. Karena engkau tidak menjaga lisanmu, akhirnya engkau menyesali apa yang diucapkan oleh lisan. Kemudian bicara dusta, ada sebuah dusta yang menjadi konten konten publik, lawak, humor ya. Orang dusta sekarang ngomong, dia cerita macam-macam, orang ketawa-ketawa padahal dia bohong. Emangnya nggak boleh, Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib. Celaka buat orang yang berbicara kemudian dia berdusta, liyudhika bihil qaum. Tujuannya membuat orang itu tertawa. Tujuannya membuat orang itu terpingkal-pingkal. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka buat orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bergurau. Iya. Beliau ketawa-ketawa sama sahabatnya. Nah, tapi beliau tidak pernah berdusta. Maka antum kalau mau bergurau boleh. Tapi jangan berdusta. Ustaz kan ana ya mau kepingin bikin orang seneng. Celaka. Orang lain senang, engkau sengsara. Disinilah seorang mukmin itu belajar lagi agamanya. Sehingga aturan-aturan itu dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian penyakit lisan yang ketiga dan tulisan juga di masa sekarang ini, ghibah. Menceritakan keburukan orang lain. Kalau dulu tuh biasanya orang kalau mau menceritakan keburukan orang lain harus kumpul. Kalau tetangga-tetangga ya, biasanya emak-emak tuh, ya bukan hanya emak-emak ya. Mungkin emak-emak di rumahnya, bapak-bapak di tempat kerjanya, bapak-bapak di warung. Itu biasanya mereka kumpul, ya udah ngobrol ya. Ke timur, ke barat obrolannya. Kadang-kala dalam obrolan itu ada yang menceritakan keburukan orang lain. Orang itu nggak ada. Itu yang disebut riba. Menceritakan keburukan orang lain yang orang lain nggak suka. Nabi SAW ketika ditanya tentang riba, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Dalam hadis yang sahih, riba itu adalah engkau menyebutkan saudaramu tentang saudaramu apa yang dia benci. Sahabatnya, ya Rasulullah, in kana fi. Kalau yang aku omongkan tuh benar, aku nggak bohong. Memang dia tuh kayak gitu. Loh, kalau benar itu namanya riba. Kalau dusta itu namanya fitnah. Makanya Allah berfirman di surat Al-Hujurat. Tadi kita baca Al-Hujurat yang ayat 11. Coba dibaca surat Al-Hujurat yang ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu kasiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi main fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Kita lihat nih di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, dipanggil lagi yang beriman. Diajarin lagi adab dan etika. Engkau beriman, belajar nih. Jauhin yang namanya prasangka. Jadilah orang yang gentle. Kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanyakan sama orang. Tapi jangan ngomong di belakang. Kalau sudah orang berprasangka, wala tajassasu. Jangan dicari-cari kesalahan orang, memata-matai orang. Awalnya dari prasangka. Kemudian ada tindakan penyidikan di mata-matain orang itu. Lihat, diselidiki. Setelah, ternyata benar. Jadi bahan gunjingan. Jadi bahan omongan. Dan ini termasuk dosa besar, jemaah. Allah sampai contohkan. Kalian itu apa mau makan bangkai saudara kalian? Mau kalian? Udah mati, bukannya dibungkus. Kita kalau ada orang mati jamaah, kita diperintahkan untuk mengkafaninya, memandikannya, memberikan wangi-wangian, dibungkus, didoakan, dikuburkan. Tapi engkau tahu, saudaramu melakukan kesalahan, engkau buka. Seperti orang yang seharusnya dikafanin, engkau buka kafannya. Taruh di meja makan. Lalu engkau berbagi garpu sama pisang. Ada yang mulai membelah perutnya. Membicarakan isi hatinya. Ada yang mulai membongkar mulutnya, mengeluarkan lisannya untuk dia makan. Subhanallah. Orang ghibah ini, dia sedang transfer pahala dia. Sholat dia, sodakoh dia kirimkan kepada orang yang dia ghibahi. Kita kalau mau pakai logika kita nggak akan ngomongin orang lain. Kalau kita harus ngomongin orang lain, menggunjing orang lain, maka kita akan menggunjing orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kita mau bagi pahala sama dia. Masa orang antum nggak suka sama orang itu, lalu antum berikan kepada dia pahala salat antum. Pahala haji dikasihkan kepada dia. Padahal aku nggak suka sama dia. Maka kalau ada orang yang mengribain orang lain, seharusnya dia ribain orang-orang yang dia cintai. Karena dia sedang memberikan hadiah, kebaikan-kebaikan kepada orang yang dia ribain. Hebatifillah. Kemudian yang terakhir nih. Yang berkaitan dengan bahaya lisan kita dan tulisan kita. Ya. Kalau tadi orang ribain di majelis, sekarang ribain di grup WhatsApp, satu ngomong ini. Dia tulis sendiri. Kalau dulu ngomong malaikat yang nulis. Sekarang dia menguatkan kesalahan dia dengan bukti dari tangan dia sendiri. Maka tolong kalau kita di grup yang sudah mulai rame ngomongin orang, kasih nasihat. Cari bahan yang lain. Sampaikan, kita ini mau bagi-bagi pahala kita. Kita mau makan bangkai saudara kita. Biasanya kalau antum menggunakan lisan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, orang malah nggak suka sama kita. Tapi nggak apa-apa. Kita menyelamatkan saudara kita karena kita cinta sama mereka. Yang terakhir adalah mengadu domba. Lisan dan tulisan. Bagaimana Rasul SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, la yadkhulul jannah namam. Gak masuk surga orang yang mengadu domba. Memindah omongan, memindah tulisan. Sekarang langsung di screenshot. Dia lagi ngobrol sama fulan, screenshot kirimkan ke fulan. Kenapa engkau kirimkan ke fulan?
Enggak, dia ini lagi gibahin fulan. Ini jamaah. Kita kan tahu riba itu nggak boleh. Mamanya ana lagi WA sama fulan. Ngomongin fulan, fulan itu ternyata kayak gini. Ana ngomong kayak gitu. Terus sama Sohaib ini, dia screenshot. Dia kirimkan ke fulan yang kita omongin. Orang itu kalau dapat tulisan itu, maka dia akan marah sama ana. Dan buat seorang muslim, ketika mendapatkan omongan dari orang lain, ada orang yang memindah omongan kepada kita. Yang kalau dilihat, ucapan itu akan merusak hubungan kita dengan fulan, maka engkau kasih nasihat orang tersebut. Jangan diterima berita dari dia. Jangan melakukan, oh makasih banyak ya udah ngasih tahu aku. Enggak, nih ternyata yang hendak merusak hubungan. Nih ternyata yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga orang yang mengadu domba. Bukan kita suka sama orang itu. Dan kita harus tahu, kalau dia mindah omongan orang lain, berarti dia mindah omongan kita juga. Jemaah, kalau saudara kita salah, dia gibahin orang lain. Jangan dipindah omongannya, dikasih nasihat. Afwan. Engkau ngomongin fulan gini-gini. Kalau memang benar kasih nasihat fulan lah, jangan diomongin di sini. Bukan malah kita merusak hubungan itu. Ahibati fillah. Dan kalau ada berita, omongan dari orang, ya yang mungkin kurang terpercaya, di cross check dulu sebelum kita menerima informasi tersebut. Dan sebagai penutup, anak hendak bacakan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah ridhai. Mengucapkan suatu kata dengan lisannya atau dengan tulisannya sekarang. Dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benak dia. Artinya, ya dia sekedar mengucapkan sebuah nasihat. Kata-kata yang baik sebenarnya. Tapi dia nggak terlalu kepikiran sama kata-kata tersebut ya. Tidak terbayang akibatnya. Allah angkat dia ke derajat yang tinggi sekali. Beberapa derajat. Gara-gara satu kalimat. Sebaliknya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Ada orang yang berbicara. Mengucapkan suatu kata yang mengandung murka Allah Azza wa Jal. La yulqi laha balan. Dalam keadaan tidak terpikirkan oleh benak dia akibat ucapannya itu. Nggak kebayang dia. Dia anggap mungkin bergurau. Tapi ternyata. Yahwi biha fi jahannam. Dia masuk ke neraka jahannam. Gara-gara satu kata-kata dia. Gara-gara satu tulisan dia. Maka semoga Allah menjaga kita. Dan menjaga lisan kita untuk selalu. Ya dalam keridhaan Allah. Jalla jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya jadi ingat diri sendiri mendengar kajian tadi karena saya pun masih melakukan hal-hal yang salah. Banyak sekali pertanyaan di sini. Saya coba menyampaikan, saya bacakan saja biar tidak kehilangan makna. Yang pertama dari seorang sahabat, Ustadz, kata ulama, ketika kemungkaran terjadi di depan mata, ketika agama dicemooh, ketika kebohongan berlalu lalang di depan kita, kalau kita atau para ulama diam, maka kebohongan bisa dianggap sebagai kebenaran. Bagaimana cara kita agar kita tidak terpancing dengan hal yang memancing emosi kita, sehingga kita tidak terjerumus pada kata-kata yang tidak baik. Nah. Gimana Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Subhanallah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Ada sebagian umat Islam, atau banyak dari umat Islam yang tidak peduli dengan agamanya. Dan ada sebagian yang begitu semangat untuk membela agama. Namun terkadang yang membela agama ini menimbulkan sesuatu yang berdampak buruk kepada Islam sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak ikut aturan dalam membela agama. Ada aturannya membela agama ya.
Ada adab dan etikanya. Iya. Marah karena agama, ada aturannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah marah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah urusan agama Allah yang dicela, maka beliau akan bangkit membela agama Allah. Pernah suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lagi jalan sama Aisyah, sama istrinya. Tahu-tahu ketemu orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga kematian buat engkau Muhammad. Sepertinya salam. Padahal dia mengassalamualaikum. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marah. Dia emosi mengatakan wa'alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga kalian yang mati, kalian yang terlaknat, kalian yang mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Itu Aisyah, seorang perempuan, demi membela Nabi alaihissalatu wassalam dicela, dia melakukan itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Mahlan ya Aisyah. Aisyah, pelan-pelan. Mungkin bahasa sekarang tuh slow. Slow Aisyah, mahlan tuh slow. Pelan-pelan Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau gak dengar dia ngomong apa? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku dengar. Apa engkau gak tahu tadi jawabanku apa? Apa jawaban dari Nabi SAW, wa'alaikum, semoga kalian juga. Lalu beliau mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan membuat sesuatu itu jadi indah. Tapi kelembutan kalau sudah dicabut, jadi buruk dia itu. Makanya tatkala ada yang dicela dari agama kita, jangan sampai sikap kita itu memperkeruh keadaan. Tadi Nabi alaihissalatu wasallam ngajarin Aisyah. Bagaimana kita membela agama, tetap agamanya jadi elegan. Muslim itu tetap tampak. Dia adalah orang yang berakhlak dan berbudi berkati. Yang baik dan luhur. Allah Azza wa Jalla melarang orang-orang beriman untuk mencela Tuhan-Tuhannya orang kafir. Kita tahu orang-orang kafir ini menyembah patung-patung, ya, menyembah batu, pohon, umpamanya. Tapi jangan dicela Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Nanti mereka mencela Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana dia meluruskan, memperbaiki tanpa menimbulkan kerusakan. Sampai kata Nabi SAW, mukmin itu kanahlah. Seorang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu kemana-mana dia terbang, subhanallah. Dia ambil yang baik tapi dia nggak merusak. Nggak ada lebah merusak bunga, nggak ada. Dia ngambil dari situ memang. Dia mengambil yang baik, tapi dia tidak merusak. Maka berusaha kita tatkala membela agama Allah, kita harus tahu aturannya gimana. Mengingkari kemungkaran itu dengan tangan. Bagi yang memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, dengan catatan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nggak mampu dengan tangannya, dengan lisan. Dan lisan ini juga ada aturannya jemaah. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendakwain Fir'aun yang mengatakan Tuhan Fir'aun ini. Yang menyiksa Bani Israel. Yang membunuh putra-putra Bani Israel. Memperbudak wanita-wanita mereka. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Ucapkan buat Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Dengan harapan mungkin dia jadi ingat. Mungkin dia jadi sadar. Karena tujuan kita bukan melampiaskan emosi kita. Tapi sedang ingin orang lain jadi baik. Maka itu jadi tataran penting buat kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Gak mampu dengan lisannya. Maka dengan hati kita tetap membela agama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang menarik Pak Ustaz. Jadi ada seorang dia bertanya sebetulnya Ustaz, bagaimana menasihati saudara beda agama? Karena di sini dia ingin menyampaikan hal-hal tentang kebenaran. Kemudian bagaimana tanggung jawab saya untuk hal tersebut? Jadi pada saudaranya beragama lain. Pertanyaan kedua, sering kita lihat di TV ada semacam lip sync ya Pak Ustadz, jadi mengikuti gerakan bibir. Nah, bagaimana kalau mengikuti ceramah dari seorang Ustadz,
Kemudian apakah itu termasuk mengolok-olok agama? Bagaimana hukumnya? Karena hal ini bisa menjadi viral seperti tadi yang Pak Ustadz katakan jadi mendunia. Itu dua pertanyaan. Yang kedua gimana dok? Anak kurang paham dok. Jadi lip sync itu mengikuti gerak bibir Pak Ustadz. Tapi diisi. Tapi sambil berolok-olok gitu Pak Ustadz. Jadi omongan ustadznya diganti gitu. Ya, kayak dubbing gitu. Dia ikuti, ya. Jadi kalau karaoke kan kita mengikuti nyanyiannya. Kalau ini mengikuti apa yang ustadz ucapkan gitu. Suara. Ustadz ceramahkan. Iya, ucapkan. Tapi kalau dilihat ekspresi mukanya ya, dia mengolok-olok seperti itu. Nah, subhanallah. Tujuannya biar viral gitu. Allahu Akbar jamaah. Iya. Iya nih dua pertanyaan yang menarik jamaah. Yang pertama berkaitan dengan kita punya saudara non-muslim, punya kerabat non-muslim. Kalau kita lihat Rasul SAW, beliau punya keluarga non-muslim pada waktu itu. Beliau punya paman. Bahkan paman-paman Nabi semuanya non-muslim. Bagaimana? Sebelum akhirnya beliau mendakwain mereka. Beliau mendakwain Hamzah. Beliau mendakwain Abbas. Keduanya masuk Islam. Kemudian mendakwai Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab. Tapi menolak, bahkan memusuhi. Beliau mendakwain Abu Talib, menolak tapi tidak memusuhi. Jadi sikap orang-orang itu memang berbeda-beda. Tapi sikap kita adalah tetap menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita ingin mereka dapat hidayah. Karena terkadang kita jamaah malu mau menyampaikan agama kita. Kita punya kawan non-muslim. Kita nggak pernah ajak dia ke surga. Nggak pernah. Apa penyebabnya? Apakah engkau tidak yakin dengan agamamu? Atau engkau mengatakan toleransi? Iya, toleransi itu tidak mengganggu orang lain. Tapi menyampaikan kebenaran kepada orang lain agar orang lain jadi baik dan benar. Itu suatu ajaran yang penuh dengan keindahan. Maka kalau kita bicara kerabat kita, duduk sama dia. Sampaikan kepada dia tentang keindahan agama ini. Terkadang jamaah orang itu mau masuk Islam. Tapi nggak jadi masuk Islam gara-gara sikap kita. Gara-gara kita nggak pernah menyampaikan kepada dia. Atau gara-gara dia memiliki bayangan atau gambaran yang tidak benar tentang Islam. Anda ingat dengan kisah di Amerika. Tentang seorang wanita sepuh dari Yaman ya. Yang dia menyampaikan kepada imam masjid di sana. Tolonglah open house kata dia. Kita undang orang-orang dari selain Islam ini untuk hadir. Kita kasih penjelasan tentang Islam. Apalagi media pada waktu itu selalu memojokkan Islam. Sehingga orang yang tahu Islam itu buruk. Teroris Islam itu. Maka dia minta kepada ustadz ini. Tapi ustadz itu akhirnya minta maaf ya. Karena berat untuk melakukan itu. Butuh biaya macam-macam lah. Akhirnya sama orang tuanya dia kumpulin duit. Ketika duit sudah kumpul dia bikin acara. Dia undang tuh orang-orang. Dia panggil ustadz. Ustadz anak udah bikin acara open house. Engkau yang nyampaikan. Karena aku nggak tahu. Subhanallah ustadz ini menyampaikan Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Akhirnya setelah acara, sebagian masuk Islam. Sebagian tertarik sama Islam ini. Cuma kita nggak pernah nyampaikan hal itu. Namun sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah SWT. Maka tolong hal ini menjadi perhatian kita, khususnya kepada kerabat kita. Ini termasuk berbuat baik kepada mereka dengan menyampaikan sebuah keindahan buat mereka. Yang kedua berkaitan dengan apa bahasanya lip sync ya, yang mengikuti omongan ustadz-ustadznya ceramah lalu dia. Ingat, tadi kita sudah bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Iya, ayat 6566. Jangan sampai dijadikan agama ini bahan olok-olokan. Kalau engkau hendak meniru ustadz dalam ceramah dia, demi mengajak orang kepada kebaikan, tafadhal. Umpamanya, Anda lihat ada potongan video ustadz bagus banget ya. 1 menit, lalu dia ingin menyampaikan hal itu kepada keluarganya. Dia ambil pesannya. Pesan yang dia ambil. Bukan mengikuti gerakan lisan. Bukan mengikuti gaya-gayanya. Hanya untuk membuat orang lain tertawa. Apalagi demi konten. Untuk memperbanyak pengikut dia. Padahal kita tahu dalam menyampaikan agama yang benar saja. Kalau tujuannya popularitas, neraka tempatnya.
Apalagi ini bukan untuk mengajak orang lain baik, tapi untuk membuat orang lain tertawa. Atau untuk menjadikan ia semakin banyak follower dia. Maka ini termasuk memperolok-olok agama. Maka adalah yang seperti itu diberi nasihat ya. Semoga mereka tahu kapan mereka boleh bergurau. Dan kapan mereka nggak boleh bergurau. Hada wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Ini mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung di sini tentang kampanye ini. Tadi mungkin dari siapa ya? Dari Fajar, Mas Fajar Firsyada. Apakah mau mencoba menyampaikan langsung kepada Pak Ustadz? Ya, tafadhal. Mungkin belum connect ya. Jadi gini Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya yang nomor 4. Pada saat kampanye sering terjadi ucapan-ucapan yang menjanjikan. Kemudian setelah terpilih, apakah pemimpin kita yang zalim? Kemudian bagaimana kita mestinya? Yang kedua, tentang ghibah, Pak Ustadz. Tentang ghibah. Jadi, terlanjur melakukan perbuatan ghibah. Kemudian, bagaimana cara tobatnya? Apakah harus meminta maaf kepada semua orang yang pernah kena ghibah tersebut? Demikian, Pak Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Ini karena kita lagi dekat sama pilkada ya. Yang mungkin kemarin ada usaha dari beberapa ormas Islam ya agar pilkada itu ditunda demi keselamatan sebenarnya. Tapi mungkin ada pertimbangan lain. Tapi yang jelas yang kita bicarakan bukan pilkadanya, tapi mereka yang berkampanye. Mereka yang mengajak orang lain untuk memilih diri dia. Engkau itu siapa sih? Siapa engkau? Engkau kepingin dipilih siapa? Kadang-kala anak ini bingung jemaah. Orang itu milih siapa, nggak tahu dengan siapa yang dia pilih. Kemarin, di mana? Di Jambi apa? Yang anggota DPRD, yang ternyata bandar narkoba. Di Jambi atau di Palembang, yang ketemu dia punya 5 kilo. Dia bandar narkoba bisa jadi anggota DPRD. Bayangkan, jemaah. Di tempat-tempat lain itu preman. Jadi kepala desa. Jadi kadang-kadang bingung manusia ini memilih siapa. Karena memang kita nggak tahu orang itu datang ke kampung. Menceritakan aku ini seperti ini. Ini orang selama hidupnya nggak pernah ketemu sama Fulan ini nggak pernah. Fulan itu siapa? Apa yang sudah dia lakukan buat umat? Apa kebaikan yang telah dia perbuat? Manfaat, kontribusi kepada negeri ini apa? Kita nggak tahu. Lalu kita disuruh milih orang tersebut. Dengan omongan-omongan dia. Subhanallah ya. Rasul SAW ketika menyebutkan tentang 3 orang yang Allah tidak akan berbicara sama mereka. Allah nggak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Allah nggak akan melihat kepada mereka. Salah satunya adalah Al-Malik Al-Kadzab, raja yang berdusta, pemimpin yang berdusta. Engkau setelah diangkat jadi pemimpin, lalu ternyata omongan-omonganmu selama ini adalah bohong dan dusta. Wah sekarang subhanallah jemaah. Sebelum nanti pada hari kiamat ada hisab buat mereka. Buat kita semua sebenarnya. Bukan hanya buat pemimpin. Kita semua terkala berbohong dan dusta. Sekarang ini orang bisa ngomong ya. Sekarang ngomong A. Karena sekarang ada media direkam. Beberapa tahun kemudian omongan itu dirubah dengan omongan dia yang baru. Nampak kebohongan dia. Nampak sekali. Tapi biasa-biasa aja manusia ini jemaah. Maka nasihat ana buat mereka yang mencalonkan diri menjadi siapa aja. Menjadi wakil rakyat. Menjadi pemimpin. Ketahuilah bahwasanya yang namanya kepemimpinan ini kata Nabi SAW. Ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kepemimpinan jabatan itu adalah seorang ibu yang menyusui yang sangat baik hati. Tapi kalau sudah menyapih, dia jahat.
Wasatakunu nadama yaumal qiyamah. Dan akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Apalagi kalau dengar ucapannya Mahfud MD yang mengatakan kebanyakan pilkada ini atau calon-calon kepala daerah itu disupport sama cukong-cukong katanya. Pas akhirnya yang ada bukan memajukan negeri ini, tapi mengambil manfaat buat diri pribadi dan kelompok masing-masing. Kalau dikatakan apakah dia zalim, ya dari awal sudah zalim dan rakyatnya juga zalim. Kenapa milih dia? Kadang-kala hanya karena fulus, hanya karena beras. Jadi semua perangkat itu jadi zalim jemaah. Jadi kalau dikatakan pemimpin yang zalim, enggak, yang ambil duit zalim, yang bagi duitnya zalim. Yang mengkampanyekan dia sama semuanya melakukan kezaliman. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mengikuti kebenaran dan meninggalkannya. Dan ada pun pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan riba, dosa riba ini. Yang tadi kita bicarakan termasuk salah satu penyakit lisan dan tulisan kita sekarang ngomongin orang. Gimana kalau sudah terjadi, taubat kita caranya gimana? Karena kita semua tahu kalau dosa sama Allah SWT itu cukup kita meninggalkan, menyesali, dan berniat untuk tidak ngulangin. Tapi kalau berkaitan sama orang lain kan kita harus minta maaf. Kita nggak boleh zalimin dia. Itu kehormatan dia yang telah kita lecehkan. Maka kita harus minta maaf sama dia. Gimana caranya? Yang pertama, kalau dia itu tidak tahu kita ribain dia. Dia nggak tahu kita ribain dia. Dan kalau kita kasih tahu akan menyebabkan kerusakan di hubungan, maka jangan dikasih tahu. Karena kalau datang aku minta maaf, aku ngomongin engkau, akhirnya dia jadi benci sama kita, kemudian jadi merusak ukhuwah Islamiyah, jangan dikasih tahu. Terus tobatnya gimana? Tobatnya dengan banyak-banyak mendoakan dia. Doakan dia. Yang kedua, belain dia. Kalau ada yang meribain dia, merendah-rendahkan dia, kita pasang badan untuk dia. Ini sebagai bentuk penghapusan kita untuk dosa kita. Tapi kalau dia tahu kita ribain dia, ya mau nggak mau harus minta maaf. Sampaikan kepada dia. Dia tahu. Dan hubungan rusak karena dia tahu. Makanya sekarang kita datang kepada dia, kita minta maaf sama dia. Kalau orang itu nggak ketahuan kemana Ustaz. Dulu anak suka ngomongin dia. Atau dia sudah mati. Maka banyak-banyak berbuat baik untuk dia dan mendoakan dia. Karena pada hari kiamat engkau akan sidang bersama dia. Dia akan datang pada hari kiamat menuntut engkau. Dan semoga engkau punya pahala yang cukup untuk membalas kesalahanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita masih punya waktu Pak Ustadz. Tafadhal. Iya. Sampai jam 17. Insyaallah, Dok. Jadi ini ada pertanyaan yang fiksi nih Pak Ustadz. Jadi kebetulan beliau ini sarjana sastra, suka menulis cerita, fiksi kehayalan ya Pak Ustadz, tentang sesuatu tentang Islam. Ya, jadi bercerita, dia buat buku, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Nah, waktu dia mau membuat fiksi, kadang-kadang dia tulis supaya nggak lupa, dia masukkan ke Instagram. Kemudian mungkin ada yang baca, itu sebagai sesuatu yang mustahil. Atau mungkin juga menyebabkan hal tidak baik. Jadi, apakah dosa karena menyimpannya sementara di Instagram. Nah. Kemudian yang ya itu dulu deh Pak Ustadz biar ini menarik karena dia penulis dia. Iya, Masya Allah jemaah. Subhanallah, berkaitan dengan tulisan-tulisan fiksi ini, yang kita tahu cerita itu nggak ada. Cerita itu nggak ada. Tinggal apakah itu menjadi kebohongan yang terlarang karena dikatakan ya sebenarnya orang yang membaca udah tahu kalau itu cerita fiksi. Di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mereka tetap melarang hal itu karena itu dusta. Bukankah seharusnya kita menceritakan apa adanya? Maka cerita-cerita yang ditulis biasanya dari cerita nyata itu lebih menarik. Pendapat yang kedua mengatakan kalau dari awal dia mengatakan ini sekedar permisalan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu yang indah. Seperti cerita kancil sama petani.
Cerita itu bohong, nggak pernah terjadi. Tapi di situ ada pelajaran umpamanya. Cerita kancil sama buaya. Nggak ada. Kancil akhirnya seperti yang diceritakan oleh orang tua kita tatkala kita kecil dulu umpamanya. Di sini sebagian ulama mengatakan kalau itu berisi ibrah, berisi pelajaran-pelajaran yang bermanfaat buat umat, semoga nggak masalah. Asalkan di awal itu sudah disampaikan ini cerita fiksi, sekedar permisalan agar yang membacanya bisa mengambil pelajaran. Maka tolong yang menulis, nggak tahu apa tulisan dia. Tapi kalau tadi seperti cerita Pak Petani sama Kancil, itu yang para ulama sempat membahasnya dan sebagian membolehkannya dengan catatan seperti yang tadi Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ini masih banyak yang bertanya soal ghibah Pak Ustadz. Ya jadi kalau kita tahu bahwa si A misalnya membicarakan si B, kemudian kita menasehati. Kiatnya bagaimana? Karena bisa jadi teman kita si C misalnya tidak suka kita menasehatinya karena dianggap juga itu ikut campur urusan dia. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita juga mau menasehati tapi juga bukan suatu ghibah juga dari diri kita. Nah. Barakallahu fikum. Ya jemaah, memang cara menasehati itu ada seninya. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Tujuan kita menasihatin adalah memperbaiki, bukan merusak. Sehingga gimana cara kita menasihatin orang? Kalau di grup, kalau kita bicara di grup ini WA, usahakan kita tidak menasihatin di depan umum. Tapi antum wapri sama dia. Sampaikan kepada dia tanpa diketahui orang lain. Karena secara tabiat manusia itu nggak ingin dikasih nasihat di depan orang. Maka kita pun harus memahami tabiat tersebut. Ana pun nggak suka kasih nasihat di depan orang. Terus, ya secara pribadi kasih nasihat. Sampaikan kepada dia. Afwan ukhti atau afwan akhi, ya sampaikan mohon maaf ya. Mungkin omongan ana dikasih muqaddimah lah. Mungkin antum nggak suka. Tapi ana sayang sama engkau sebenarnya. Soalnya ana pernah dengar tentang ancaman buat orang yang gibahin orang lain ya kayak gini. Kalau memang fulana itu seperti yang kau katakan, gimana kalau kita kasih nasihati dia? Artinya kita bawa dia, kita merendah di depan dia dengan harapan dia mau menerima. Tapi jemaah, kadang-kala kita udah baik caranya, udah lembut, tetap gak suka. Ada orang yang ngasih nasihat anak. Yang mengatakan, Syafiq, antum kalau ceramah tolong jangan nyinggung orang lain. Dia mengatakan kayak gitu sama anak. Karena Nabi tidak pernah menyinggung, menyakitin orang lain. Subhanallah. Anak sampaikan kepada dia, Nabi itu dibenci sama penduduk Mekah. Mau dibunuh sama penduduk Mekah. Diusir beliau. Karena orang-orang Mekah sakit hati sama Nabi SAW. Dan itu konsekuensi orang yang hendak memperbaiki. Orang itu gak suka dikatakan dia salah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lembut memperbaiki. Dan tatkala kita jadi orang baik nih. Kalau kita jadi orang baik. Baik untuk diri kita. Kita melaksanakan sholat. Kita suka berbagi. Kita suka tersenyum. Membantu orang lain. Orang kampung suka sama antum. Kawan-kawan di kantor. Di rumah sakit. Masya Allah memuji antum. Sebagaimana Nabi SAW. 40 tahun beliau di kota Mekah. Beliau nggak memperbaiki orang lain. Beliau memperbaiki diri sendiri. Dan berbuat baik sama orang lain. Dengan membantu mereka. Satu penduduk Mekah mengatakan Al-Amin. Ini orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik hati, semua penduduk Mekah tahu. Tapi tatkala beliau berdakwah naik, yang dulu baik sekarang memperbaiki orang lain, beliau dibenci oleh penduduk Mekah. Maka diperlukan kesabaran, dituduh ya sok suci, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh orang gila. Makanya kalau kita tadi memberikan nasihat kepada orang lain, biasanya orang lain nggak suka, itu konsekuensi, kita harus sabar. Cuma tolong caranya yang benar. Kalau mungkin dikatakan, kau nggak usah ikut urusan orang lain. Enggak, engkau bukan orang lain, kau saudaraku.
Kalau engkau orang lain, iya. Terus siapa saudaraku? Maka ucapkan bahwasanya aku ini cinta sama engkau. Engkau itu saudaraku. Tapi tetap orang akan benci sama kita jamaah. Dan itu konsekuensi. Sehingga seorang muslim itu jangan mencari keridhaan orang. Tapi carilah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ini rupanya topik tentang membicarakan orang lain begitu banyak Pak Ustaz. Jadi ini saya rangkum saja Pak Ustaz. Bagaimana kiat-kiat kita menghindari azab kubur akibat kita salah bicara atau salah ketik oleh jari-jari kita. Kemudian bagaimana kita bisa selalu istiqomah agar apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Itu pertanyaan pertama yang tadi. Yang kedua ini Pak Ustadz, kita sering lihat di TV yang tadi Pak Ustadz sudah sampaikan adalah tentang komedian atau pelawak yang sering mengucapkan kebohongan. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Karena kita lihat dia kan ada ditayangkan terus ya, tidak dilarang. Kemudian bagaimana hukumnya dan bagaimana menasihati kalau kita juga suka mengolok-olok orang lain. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahmatullah. Berkaitan dengan gimana agar kita tidak diazab di kubur kita ya. Yang di antara penyebab azab kubur itu adalah penyakit lisan, yaitu an-namimah, mengadu domba, suka memindah omongan. Cara yang paling manjur adalah menguatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Tadi awal kajian kita menyampaikan hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Ternyata dua hal ini motivator kuat kita untuk kita selamat jemaah menjaga lisan kita. Maka hendaklah kita berusaha untuk mengkaji tentang Allah Azza wa Jalla. Mengkaji lagi tentang rukun iman. Mengkaji lagi tentang sifat-sifat Allah. Tentang nama-nama Allah. Di antara nama Allah As-Sami yang maha mendengar. Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Khabir yang maha teliti. Ar-Raqib yang maha mengawasi. Itu membuat kita jadi, ya Allah. Kita tahu lagi azab Allah itu sangat pedih. Nggak main-main, kita tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga gara-gara satu dosa. Kemudian ancaman-ancaman kita perlu pelajarin. Beriman dengan hari akhir nih. Apa aja nih yang kita akan dapatkan. Karena ketika kita tahu dengan azab yang akan diberikan, orang itu akan jera melakukan dosa. Kenapa kita melihat di negeri kita umpamanya banyak orang melakukan tindakan kriminal, ya ngulangin lagi, udah masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi terus, karena tidak memberikan efek jerah. Tapi kalau kita melihat bagaimana azab yang menanti, na'udzubillah min dzalik, kita jadi takut. Maka tumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan itu juga akan membuat kita istiqamah. Dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Dengan artinya. Dengan cara membaca bagaimana perjuangan orang-orang soleh. Di situ kita sadar bahwa meraih surga itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Dokter aja mau jadi dokter itu capek. Perlu biaya. Menghabiskan waktu, mengorbankan keluarga. Masa untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau dokter ya apa sih yang didapat mungkin? Mungkin dia dapat Pulau Bali ketika menjadi dokter. Enggak sampai lah kekayaan dia. Nanti di surga Allah seluas langit dan bumi. Maka tatkala melihat perjuangan itu, jadi kita sadar kita memang harus berjuang. Mengontrol diri kita dan bersabar melaksanakan perintah Allah SWT. Dan untuk istiqomah juga, jangan menunda-nunda beramal. Jangan nanti. Akhirnya hati kita jadi keras dan kita udah sulit menerima nasihat. Adapun berkaitan dengan tadi ya, kalau kita bicara lawa, gurau, ingat nggak apa-apa. Nggak dilarang. Yang dilarang itu berdusta.
Jadi kalau ada orang menceritakan sesuatu benar cerita dia yang membuat orang tertawa atau dia memberikan contoh-contoh yang membuat orang itu jadi gembira, terhibur, nggak masalah. Tapi kalau dusta, maka yang ada engkau akan tersiksa. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada keluarga kita? Kita sampaikan tafadhol ya. Televisi itu, dan ini juga kritikan buat televisi kita ya, yang kemarin sudah ada masukan dari beberapa public figure. Gimana kalau televisi kita ini 50% isinya pendidikan. Sehingga tuh anak-anak ya nggak perlu lagi sibuk untuk cari kuota. Dia nonton TV, ada pelajaran untuk anak SD kelas 1. Ada pelajaran untuk anak SD kelas 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi tuh televisi tuh banyak. Ada pelajaran buat anak SMP kelas 1, 2, 3. SMA seperti itu. Sehingga mereka nggak perlu lagi, tanpa kuota pun mereka bisa nonton dan dapat ilmu sehingga manfaat. Tapi ternyata media kita isinya ya entah berapa persen hanya hiburan, hanya ketawa dan tidak membangun negeri ini untuk jadi lebih baik. Maka kita kasih nasihat, ya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita akan ditanya. Yang kita lihat akan ditanya. Hati kita juga akan ditanya. Maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa terputus? Terima kasih Pak Ustadz. Apakah masih ada waktu Pak Ustadz? Ada 2 lagi Pak Ustadz. Nah, tafadhol dok. Siap dok. 2 pertanyaan terakhir nih dok ya. Assalamualaikum, mohon maaf. Nggak stabil internetnya. Siap. Kayaknya towernya harus dipindah ya, tuh dok. Terakhir Pak Ustadz ada 2. Ini udah pakai 2 internet tadi putus. Pertanyaan yang ke-9 Pak Ustadz ini masih menyangkut kalau membicarakan jadi orang lain. Kenyataannya dia memang yang dia lakukan adalah salah. Kemudian bicara dalam WA group, bagaimana sebenarnya tujuannya ingin menyatakan bahwa betul itu kesalahan betul terjadi dan semoga teman-teman yang lain tidak melakukan hal yang sama. Tapi kan ini apakah ini termasuk gibah dan bagaimana hukumnya? Gimana dok? Apa dok? Yang dok, agak mungkin berbeda, bisa diulangi dok? Ustaz. Bisa apa diulangi? Hukumnya? Ya. Yang masalah. Nomor 9, halo suaranya? Siap dok, terdengar Jadi dok. membicarakan orang lain di WA group Pak Ustadz. Siap. Jadi orang itu melakukan kesalahan, betul kesalahannya terbukti, kemudian dia ingin mengingatkan orang lain dengan menyebutkan kesalahannya. Itu kan semacam membuka aib. Apakah ini termasuk gibah? Nah. Yang terakhir, bagaimana hukumnya mendoakan kehancuran orang kafir? Mungkin kita udah kesal sekali ya sampai mungkin dizalimi, akhirnya boleh nggak mendoakan untuk kehancuran orang kafir? Itu Pak Ustaz, 2 pertanyaan yang terakhir. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi berkaitan dengan menceritakan kesalahan orang lain dalam grup itu. Ada 6 perkara yang menyebutkan kesalahan orang lain yang bukan termasuk ghibah. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. 6 hal yang tidak termasuk ghibah yang terlarang. Yang pertama, mutazallimin. Orang yang dizalimi. Itu boleh menceritakan kesalahan orang lain. Ana dizalimin sama fulan. Dia minta keadilan. Dia butuh pertolongan. Atau dia sedang memberikan informasi tentang orang sekedar untuk orang itu jadi paham. Ditanya, umpamanya, engkau kenal sama fulan. Fulan yang mana sih? Kata dia. Yang mana fulan itu? Fulan itu loh, yang pincang. Dia menyebutkan kesalahan orang. Tapi sekedar untuk memberitahu, pertanyaan anak ini tentang fulan yang pincang itu. Namanya kan sama, tapi ada fulan yang pincang. Bukan dengan tujuan menceritakan kejelekan. Bukan.
Hanya sekedar memberikan definisi mana yang dimaksud seperti itu. Yang ketiga, wa muhadzirin. Adalah memperingatkan orang supaya tidak berteman dengan fulan, mamanya. Berhati-hati sama. Ada penipu nih. Mamanya kita akan di grup, hati-hati ya sama fulan ya. Fulan ini penipu. Kita menceritakan kejelekan orang untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak. Itu diperbolehkan. Bukan kita untuk menyenangkan hati kita. Tidak, ini ada penipu. Memang kita penting jamaah. Tatkala tahu ada fulan penipu ya. Sehingga yang lainnya tidak tertipu sama fulan. Kemudian wa mujahirin fisqan. Yang keempat yang boleh diribain, orang yang melakukan dosa besar terang-terangan. Makanya kalau kita lihat orang nyabu terang-terangan, ya nggak ada kehormatan buat dia. Jadi orang yang melakukan dosa besar terang-terangan itu nggak apa-apa diribain. Kenapa? Karena memang dia tidak menghormati dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah orang yang minta fatwa. Dia bertanya kepada orang, memang dia sedang minta fatwa. Dia mengatakan, Ustadz, ini ada keluarga. Atau mengatakan, Ustadz, suami anak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gimana hukumnya dalam agama? Dia menceritakan kejelekan suaminya untuk mendapatkan fatwa. Bukan untuk melampiaskan emosi dia, enggak. Maka boleh. Walaupun yang lebih baik ya tanpa menyebut namanya. Gimana kalau orang kayak gini, hukumnya seperti itu akan lebih baik. Dia tidak membuka kekurangan suaminya. Kemudian yang terakhir adalah yang ghibah yang diperbolehkan adalah meminta pertolongan dalam menghilangkan kemungkaran. Rumahnya fulan nih tempatnya narkoba. Kita laporkan. Boleh nggak? Boleh. Kita lihat fulan ini kayaknya bandar narkoba. Fulan ini kayak tempatnya jadi tempat prostitusi, tempat perzinaan. Itu boleh kita sebutkan. Dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Anda nggak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Mau Pak RT bisa melakukan hal itu. Kita lihat ada tempat kemaksiatan. Kita sampaikan. Ada orang lagi berbuat mesum. Kita sampaikan. Ini ada orang kayak gini. Yuk. Dalam rangka tadi menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau tadi yang ditanyakan. Tatkala ada kesalahan dilakukan oleh fulan. Kemudian kita sebutkan nama fulan. Fulan melakukan ini. Tujuannya apa? Apakah masuk yang 6 tadi atau tidak? Kalau sekedar kita ingin menyampaikan kepada mereka tentang kesalahan. Ini adalah sebuah kesalahan. Nggak perlu kita sebut nama fulan. Karena yang perlu diperhatikan adalah kesalahan dia, bukan orangnya. Kecuali orang yang kita hati-hati. Hati-hati, semua nanti akan ditipu sama fulan. Mamanya takut terpengaruh sama fulan. Mamanya dia menyebarkan pemikiran yang nyeleneh. Kalau kita sebutkan ada fulan ya hati-hati. Dia ngaku nabi, mamanya itu apa. Nah, kita boleh yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ada pun pertanyaan yang terakhir tentang mendoakan keburukan buat orang-orang kafir. Kita tahu orang-orang kafir ini macam-macam jamaah. Orang kafir itu ada yang memerangi, ada yang tidak memerangi. Ketika orang-orang itu memerangi, maka di sini kita boleh mendoakan keburukan buat mereka. Tapi kalau kita mendoakan supaya mereka dapat hidayah, itu akan lebih baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawarin oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif atau penduduk Mekah yang mereka notabene orang-orang kafir. Mereka sudah menyakiti Rasul SAW. Mereka melempari Nabi dengan batu. Ditawarin yang malaikat. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung ini. Kata Nabi SAW, enggak, jangan. Aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tapi beliau juga pernah mendoakan keburukan buat orang-orang kafir. Iya, yang melakukan kezaliman. Jadi, hendaklah kita tahu kapan menempatkan diri kita berdoa untuk kehancuran mereka. Karena mereka memang telah melakukan kezaliman. Dan kapan kita mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Karena kondisi orang-orang kafir itu sendiri macam-macam ya. Sehingga kita tidak salah berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah, mungkin sebagai penutup. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon kebaikan dunia dan akhiratnya. Kalau bicara doa, jangan diremehkan doa. Jangan doa itu cuma kalau ada acara. Setiap waktu kita berdoa. Karena Rasul SAW mengajarkan mukmin itu kuat. Bagaimana kuat? Karena kuat
Karena dia bergantung sama Allah, karena dia bersandar sama Allah, dia jadi kuat. Keluar dari rumahnya dia langsung mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dia naik kendaraannya dia mengatakan Bismillah lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah. Dia keluar rumah, masuk rumah berdoa, di tempat kerja berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, di waktu-waktu mustajab berdoa. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Usaha itu hanya sebab. Tapi yang menentukan semuanya adalah pencipta langit dan bumi ini. Di antara doa yang suka dibaca Nabi SAW di majelisnya untuk para sahabatnya. Ini mungkin yang Anda ingin bacakan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada dokter. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Akhirnya kita harus berpisah. Kepada semua sahabat, saya mohon maaf karena ada gangguan tadi internet. Sebelum kita akhiri, mungkin sini ada ketua kita, Dr. Oki, ada yang ingin disampaikan dari hasil ceramah Ustaz Syafiq tadi, mungkin Mas Oki. Apakah Mas Oki ada ya? Oke, mungkin kalau tidak ada, saya mewakili teman-teman dari Pogi Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasinya. Kemudian juga mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaan bisa dibacakan satu-satu karena keterbatasan waktu. Kemudian acara ini bisa diikuti di channel YouTube. Silakan nanti teman-teman bisa mengikutinya. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Ustaz Syafiq. Semoga ini menjadi amal jariah yang tidak terputus hingga akhir zaman. Dan ini membawa kebaikan bagi kita semua, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yudi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Terima kasih, Dr. Yudi. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.